Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaldo ingin mempresentasikan tentang kuis pertemuan pertama. Soal nomor 1. Berikan analisa lengkap Anda mengenai gambar skema dasar sistem komputer. Ada perangkat masukan dan keluaran yang berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Ada memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Ada pemrosesan yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan memproses data. Ada interkoneksi antara komponen, struktur data, mekanisme yang berfungsi untuk menghubungkan ketiga data komponen di atas. Soal nomor 2. Mengapa sistem operasi dibutuhkan? Karena sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras hardware dan pengguna user. Soal nomor 3. Jelaskan tentang komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware itu perangkat keras, contohnya keyboard, prosesor, monitor, dan hard disk. Kalau software itu perangkat yang tidak dapat bisa disentuh secara fisik, kayak Microsoft Word, Linux, dan Visual Basic. Kalau brainware itu pengguna itu sendiri, misalnya administrasi jaringan, grafik desain, dan programmer. Ya, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiko Ramadan dari kelas R5D dengan NPM 2018 435003333 akan membacakan kuis pertemuan kedua sistem operasi. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi berbasis web atau web-based computing dan komputasi pada embedded system atau embedded computing, serta berikan contohnya. Jawabannya adalah, pengertian aplikasi web-based adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi web atau browser. Contoh cloud computing adalah gabungan dari pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet atau awan. Cloud computing menggunakan internet-based service untuk mensupport bisnis proses. Sementara untuk embedded komputer adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan fungsi spesifik dan ditanamkan pada suatu sistem yang lebih besar. Embedded komputer tertanam sebagai bagian dari perangkat lain. Sebaliknya, komputer dengan fungsi seperti komputer pribadi atau PC dirancang fleksibel dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Embedded komputer banyak digunakan pada perangkat-perangkat elektronik saat ini. Saya Irwan Maulana, NPM 2018-4350-0148, ingin mempresentasikan soal kuis pertemuan ketiga. Soal pertama, jelaskan perbedaan sistem operasi berbasis command line interface atau CLI dan graphic user interface atau GUI. CLI merupakan bentuk antarmuka yang biasanya dipakai oleh komputer server yang mana tampilannya hanya berupa teks saja dengan tampilan warna hitam seperti CMD atau command prompt. Graphic user interface merupakan bentuk antarmuka pada sistem operasi yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan menu grafis sehingga dapat mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi tersebut. Perbedaan CLI dan GUI. GUI adalah jenis antarmuka yang pengguna memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. CLI adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk baris teks atau baris perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. Sebutkan keutamaan CLI dan GUI. Keutamaan CLI. Antarmuka yang dianut CLI biasanya diterapkan dengan baris perintah shell yang merupakan program yang memerintah memasukkan teks dan kemudian mengkonversinya menjadi perintah untuk menjalankan fungsi sistem operasi yang sesuai. Keutamaan dari GUI, menu grafis seperti tersebut bisa berupa pengguna ikon atau indikator visual lain dan termasuk teks hingga baris perintah untuk memindahkan kita berinteraksi dengan komputer sehingga contohnya semua versi Microsoft Windows menggunakan GUI sedangkan MS-DOS tidak. Soal yang ketiga,
Jelaskan pemahaman Anda apa yang dimaksud dari sistem operasi berbasis open source. Open source adalah suatu istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membedakan source kodenya yang dapat dilihat oleh penggunanya. Contoh-contoh dari open source: Linux, SAMPP, Mozilla Firefox, OpenOffice, dan lain-lain. Apa sih yang dimaksud dengan Linux? Linux itu sendiri adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang sudah disebarluaskan kepada masyarakat luas dan bersifat gratis. Macam-macam Linux sendiri ada Red Hat Linux, Debian Linux, Ubuntu Linux, Linux Mint, dan Fedora Linux. Sekian dari pesan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Nurul Kurniawan, NPM 2018 43500983 dari kelas R5D. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis pertemuan yang keempat. Adapun pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan proses dan thread. Proses adalah suatu instansi objek program komputer yang sedang dijalankan oleh satu atau lebih utas. Ia mengandung kode program beserta aktivitas yang sedang dijalani. Suatu sistem operasi dapat mengatur proses yang terdiri dari beberapa utas eksekusi untuk dijalankan bersamaan. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register sheet, dan stack. Thread juga sering disebut like-wait process. Sebuah proses tradisional atau heavy-wait process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yang banyak mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan prinsip kerja proses. Prinsip kerja proses adalah suatu sistem operasi yang dapat mengatur proses yang terdiri dari beberapa utas eksekusi untuk dijalankan bersamaan. Adapun pertanyaan yang terakhir, jelaskan implementasi dari thread. Mengizinkan program berjalan terus. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses pada data yang sama. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda, tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Abiyi. Nah, di sini saya akan menjawab soal kuis materi 5. Nah, di situ juga udah ada soalnya ya. Langsung aja jawabannya. Kelebihan mutual exclusion sederhana, mudah diverifikasi, dapat diterapkan ke sembarang jumlah proses. Terus kekurangan mutual exclusion merupakan metode dengan by waiting sangat tidak efisien. Adanya by waiting yang memungkinkan terjadinya deadlock dan starvation. Terus yang kedua, mutual exclusion merupakan jaminan mengatasi kondisi pacu agar tidak boleh dua proses atau lebih memasuki critical section secara bersamaan. Kesuksesan proses-proses konkuren memerlukan penefisian critical section dan memaksakan mutual exclusion di antara proses-proses konkuren yang berjalan. Terus terdapat dua metode, yaitu metode naif dan metode untuk situasi tertentu. Nah, untuk jawaban nomor 3, jika suatu thread sedang berada di dalam critical sectionnya, thread lainnya harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Disinilah smart for digunakan. Thread yang akan memasuki critical sectionnya akan memanggil fungsi kunci terlebih dahulu. Jika tidak ada thread lain yang sedang berada dalam critical sectionnya, thread ini akan memasuki critical sectionnya sendiri. Nah, itu dia jawaban dari kuis materi 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mangitua dari kelas R5D, NPM 2018 4350 1492. Saya ingin menjawab kuis pertemuan ke-6. Yang pertama yaitu perbedaan penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan preemptif adalah kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan, untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon seperti ada data yang masuk, yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Contohnya, round robin
multiple feedback quiz, shortest remaining first, hardest remaining next, priority scolding, granted scolding. Penjadwalan non-preemptif adalah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses lain. Dapat dikatakan bahwa proses tertentu tidak dapat dihentikan atau proses sekali jalan saja. Contohnya FIFO, freeze in, freeze out, SJF, shortest job first, FJFS, freeze com, freeze server. Yang kedua, cara kerja penjadwalan multiple feedback quiz dan round robin. Untuk cara kerja penjadwalan multiple feedback quiz ada 5, yaitu yang pertama jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, yang kelima antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Untuk cara kerja round robin ada 3, yaitu yang pertama, jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi renewable dan pemroses dialihkan ke pihak lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian selesai, operasi input atau output, maka proses blocked dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke pemroses lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta dari kelas R5D dengan NPM 2018 4350 0377. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari kuis pertemuan 7, yaitu terangkan analisa Anda bagaimana kinerja sistem batch dan sistem interaktif terhadap model pengolahan data. Batch system merupakan pengolahan data dengan metode pengumpulan job-job mirip yang dijalankan secara berkelompok. Setelah kelompok ini selesai dikerjakan, maka akan disusul dengan pengolahan kelompok lain yang juga berisi job yang mirip. Dengan kata lain, teknologi yang dipakai komputer dari generasi kedua ini memiliki ciri jika suatu tugas sedang dikerjakan pada satu rangkaian, maka akan dieksekusi berurutan. Pada komputer generasi kedua, sistem pengolahannya masih belum dilengkapi oleh sebuah operating system. Penggunaan batch sistem ini jelas akan mempercepat pengolahan data. Contoh pengolahan batch system bisa dilihat dari sebuah email dan transaksi batch processing. Dalam sebuah batch processing, transaksi individual dimasukkan melalui rangkaian terminal, kemudian dilakukan validasi tertentu untuk menentukan kemiripan transaksi. Data ini akan ditambahkan ke file transaksi yang berisi transaksi-transaksi lain. Transaksi ini kemudian di-entry ke dalam sistem secara periodik. Di waktu yang akan datang, selama siklus pengolahan berikutnya, file transaksi dapat divalidasi secara lebih lanjut untuk kemudian digunakan untuk mengupdate master file yang berkaitan. Ada 2 buah bentuk batch processing, yaitu multiprogramming, salah satu teknik penjadwalan di mana tugas atau job yang sedang berjalan tetap bisa berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar. Misal saat komputer membaca dari disket, CD, atau saat komputer dipaksa untuk menukar job yang sedang berjalan dengan job lain. Lalu ada multiprocessing. Istilah ini merujuk pada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini memungkinkan sebuah kelompok menggunakan 2 CPU atau lebih dari sebuah sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.